warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan memberikan laporan hasil praktikum saya dan kelompok saya dari mata kuliah Inovasi Pembelajaran Biologi acara keempat dan kelima. Baik, perkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada saudari Nia Zubaidah Mufikoh dengan NIM 1900008001. Kemudian ada saya sendiri, Kalika Azra Zainina dengan NIM 1900008003. Kemudian ada saudari Sula dengan NIM 1900008006. Kemudian yang terakhir ada saudari Anissa Wiyandari dengan NIM 1900008008. Konsep pembelajaran yang dilakukan pada praktikum 4 dan 5 ini yaitu mengusung konsep yang dilakukan pembelajaran sinkron dan asinkron. Pembelajaran ini melibatkan beberapa siswa dalam melakukan pembelajaran tatap maya dengan berdiskusi, tanya jawab, kemudian dilanjutkan dengan presentasi, dan ada juga ceramah yang dilakukan oleh guru. KD yang digunakan yaitu KD 3.8 kelas 11 dengan materi sistem pernafasan. Subbab yang digunakan dalam materi sistem pernafasan yaitu yang pertama ada struktur dan fungsi organ, kedua mekanisme sistem pernafasan, ketiga kelainan pada sistem pernafasan, keempat yaitu teknologi pada sistem pernafasan. Kami pada pembelajaran sinkronus menggunakan model pembelajaran discovery learning. Discovery learning dapat meningkatkan kemampuan berpikir dan meningkatkan hasil belajar siswa. Siswa dengan melakukan discovery learning dituntut untuk bisa belajar mandiri dan mampu menyelesaikan masalah. Berdasarkan hal tersebut, diperkuat dengan teori yang dinyatakan oleh Gunawan. Ia menyatakan bahwa discovery learning dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar siswa meningkat. Siswa dituntut untuk bisa belajar mandiri, merumuskan permasalahan, mencari solusi, dan mampu membentuk kesimpulan. Berdasarkan argumen dari Gunawan, sehingga kami memutuskan untuk mengambil pembelajaran discovery learning yang kemudian diintegrasikan pada materi sistem pernafasan, di mana siswa akan mencari tahu beberapa permasalahan dan solusi apa yang digunakan untuk sistem pernafasan tersebut. Yang pertama ini merupakan tampilan awal atau profil kelas Edmodo yang telah kelompok kami buat. Digunakan untuk siswa-siswi kelas 11. Selanjutnya masuk pada pembelajaran pertama yang diampu oleh Ibu Anissa Wiyandari untuk subbab struktur dan fungsi organ pada sistem pernafasan. Pertama, guru membukanya dengan salam, kemudian ibu memberikan sebuah capaian pembelajaran, kemudian guru memberi sumber belajar berupa video dari YouTube, dilanjutkan dengan adanya diskusi tanya jawab oleh siswa. Guru terlebih dahulu memberikan pertanyaan, kemudian dilakukan dan dijawab oleh siswa terkait dengan struktur dan fungsi organ pada sistem pernafasan. Kemudian masuk ke pembelajaran yang kedua, yaitu diampu oleh Ibu Sula
terlebih dahulu memberikan salam kepada siswa-siswi dan dilanjutkan untuk pencapaian pembelajarannya, kemudian memberikan presensi, dilanjutkan pengiriman sumber belajar baik dari modul maupun dari video YouTube. Dan dilanjutkan dengan diskusi oleh siswa. Guru mempersilahkan siswa untuk berdiskusi dan teman satu dan lainnya saling menanggapi. Jika ada yang belum dirasa kurang paham, maka siswa akan ikut berdiskusi di situ. Setelah dirasa diskusi yang dilakukan cukup, maka guru memberikan rangkuman hasil pembelajaran yang telah dilakukan pada hari itu. Kemudian Ibu Sula juga memberikan post-test materi mekanisme pernafasan berjumlah 10 soal. Dan diakhiri dengan penutup. Kemudian Ibu Sula memberikan arahan untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya secara sinkronus yang akan diampu oleh Ibu Kalika dan Ibu Mia terkait dengan materi kelainan dan teknologi pada sistem pernafasan. Sudah terlihat kelompok 1? Sudah. Oke. Oke, bisa dimulai yuk. Teknologi pernafasan pada manusia. Terdapat 4 macam teknologi pernafasan pada manusia. Nah, jadi yang dipaparkan oleh kelompok 2 tadi ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman semua? Sudah paham? Yang lainnya paham? Sudah paham, Bu? Paham, Bu. Oke. Di sini setelah ini Ibu akan memberikan penguatan sedikit materi dari penyakit ya tadi yang udah disampaikan oleh kelompok 1. Untuk Bumia bisa minta tolong di share screen. Oke, Ibu akan memberikan penguatan ya di sini terkait tentang materi penyakit pada saluran pernafasan manusia. Sebelumnya suara Ibu terdengarkan ya? Terdengar, Bu. Terdengar. Oke, Terdengar, Bu. Oke, siap. Tadi pada penyakit yang sudah dipresentasikan kelompok 1 ada yang namanya penyakit asma. Selanjutnya untuk yang tuberkulosis. Nah, tuberkulosis ini disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosa. Penyakit ini biasanya dapat meningkatkan kerja dari otot pernafasan yang digunakan untuk pertukaran udara pada paru-paru. Nah, next. Nah,
Mungkin bisa lanjut penguatan yang teknologi pernafasan pada manusia ya. Mungkin perlu diluruskan dan juga ditambahkan informasi-informasi lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Aida Isnenia di SMN 1 Ketapang, kelas X MIPA 2. Belajar bersama mbak-mbak dari PBUAD sangat menyenangkan. Di sini kami diajarkan tentang asinkronus dengan Edmodo dan sinkronus dengan Google Meet. Materi yang disampaikan juga mudah dipahami dan tentunya kami memperoleh tambahan informasi baru. Semoga nanti mbak-mbaknya bisa mengembangkan berbagai pembelajaran yang lebih seru lagi dan semoga kita bisa bertemu secara langsung dengan mbak-mbaknya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aiska Mahira Ramadhani. Di sini saya akan menyampaikan kesan dan pesan saya mengenai pembelajaran yang berjalan kemarin. Kesan saya yaitu mudah dipahami terkait dengan materi yang telah diajarkan, nyaman dan menyenangkan. Kemudian pesan saya yaitu mungkin sebaiknya bisa ditambahkan dengan game atau permainan di selang waktu tertentu, sehingga dapat membuat peserta didik lebih saling berkomunikasi dan akrab dengan teman sesamanya maupun dengan pengajar. Sekian kesan dan pesan dari saya. Terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak yang sudah terlibat dalam penyelesaian salah satu tugas ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah bekerja sama dengan sangat luar biasa. Dan yang terakhir tidak lupa saya mengucapkan terima kasih banyak kepada murid-murid yang sudah bersedia bekerja sama dengan kami, sudah berkenan melakukan diskusi dengan kami semua, dan terima kasih tidak hentinya kami ucapkan kepada murid-murid. Semoga apa yang mbak-mbak kami sampaikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan selalu teman-teman. Terakhir nih teman-teman, di sini saya akan mengajak teman-teman semua, sanak saudara ataupun sahabat-sahabat kalian, mungkin jika ada yang tertarik mengikuti perkuliahan Pendidikan Biologi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Karena Pendidikan Biologi UAD sudah melakukan pendaftaran nih bagi calon mahasiswa-mahasiswi baru yang ingin mendaftarkan di UAD Prodi Pendidikan Biologi. Yuk bisa ditengok-tengok dulu terkait dengan Pendidikan Biologi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Ya, fasilitasnya menunjang kegiatan mahasiswa. Akreditasinya sudah A, didampingi dosen dan asisten-asisten yang berkompeten di bidangnya. Kemudian mahasiswa juga diwadahi berbagai organisasi yang menunjang kemampuan diri di setiap kegiatan mahasiswa juga. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk, buruan daftarkan diri Anda dan teman-teman Anda atau sahabat-sahabat Anda bergabung bersama kami di Prodi Pendidikan Biologi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Baik, sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.